Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dan teman-teman yang ada di rumah bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, atau semoga saja kita pada di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik teman-temanku atau anak-anakku yang ada di rumah, kemarin mungkin anak-anak sudah mendengarkan kultum dari guru-guru, dan hari ini bertepatan di hari ke-6 bulan Ramadan, yaitu kultum yang akan mengisi itu Pak Fikri sendiri. Tidak akan lama, cukup singkat, tapi semoga saja bisa jelas dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena judul atau tema pada hari ini sangat menarik, yaitu tentang sunnah-sunnah puasa. Karena mungkin anak-anak yang insya Allah dan harus juga sudah berpuasa ya, supaya pahalanya lebih lengkap, amal ibadahnya juga lebih bagus, itu harus menjalankan sunnah-sunnah yang ada pada bulan suci Ramadan. Kita mulai dari awal, dari kita sahur sampai dengan buka atau setelah buka. Yang pertama yaitu ketika sahur. Nah, ketika kita berpuasa itu disunahkan untuk melaksanakan atau memakan sahur terlebih dahulu. Kenapa sih? Karena kita ketika berpuasa kan perut kita tuh kosong, terus juga banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Jadi manfaat sahur itu yaitu untuk mengisi tenaga ketika kita sedang beraktivitas pada bulan suci Ramadan. Nah, sunnah yang kedua yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran ini tidak harus pada di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa juga kita itu disunahkan atau dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran. Tapi perbedaannya apa sih? Ketika kita melaksanakan atau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahala kita itu akan bertambah. Nah, jadi disunahkan untuk kita dan juga dianjurkan sekali untuk kita membaca Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan. Bisa setelah sholat, setelah sahur, menjelang buka puasa, atau setelah sholat tarawih, tadarusan bersama teman-teman, itu sangat dianjurkan sekali. Nah, terus selanjutnya itu bersedekah atau memberi makan orang yang ingin berbuka puasa. Nah, kita itu kan namanya bulan puasa kan pasti menahan lapar. Nah, untuk melengkapinya kita harus memberikan buka puasa atau hidangan kepada orang yang berpuasa. Nah, biasanya di hidangan itu kita bisa sering dengan takjil. Nah, kalau misalkan kalian ke jalan ya, banyak orang yang membagikan makanan, membagikan minuman, kurma yang manis-manis, itu namanya takjil. Itu adalah salah satu sedekah yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kan memang takjil itu identik dengan bulan suci Ramadan. Nah, takjil itu bisa kita temukan di jalan-jalanan. Maksudnya di jalan-jalanan itu banyak orang yang ingin bersedekah dengan cara memberikan takjil kepada orang yang sedang berpuasa. Kalau misalkan sore-sore kalian jalan-jalan atau menunggu buka puasa, ngabuburit, di jalan pasti banyak banget orang yang memberikan takjil atau istilahnya bersedekah pada bulan suci Ramadan kepada orang yang sedang berpuasa. Nah, itu. Selanjutnya yaitu bersegera untuk berbuka puasa. Jadi ketika kita sudah menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan sesuatu hal atau segala hal yang membatalkan puasa, ketika kita sudah waktu untuk berbuka puasa, yaitu pada adzan maghrib ya, pertanda adzan maghrib kan pertanda untuk berbuka puasa, itu harus bersegera-segera berbuka puasa. Diutamakan atau memakan makanan yang manis lebih dahulu seperti kurma, minum air teh, minum air putih. Jangan langsung makanan berat, karena ketika kita berpuasa kan perut kosong. Takutnya kalau misalkan kita langsung makan makanan yang berat, perut tidak bisa menerima dengan baik. Nah, biasanya kan bermasalah tuh di perutnya. Terus juga mengganggu ketika sholat tarawih, ngantuk kalian. Nah, tapi kalau misalkan kalian sudah bisa atau sudah terbiasa, itu tidak masalah, no problem. Tapi disarankan untuk memakan makanan yang ringan atau makan makanan yang manis terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu sunnah puasa, yaitu sholat tarawih.
Nah, sholat tarawih biasanya anak-anak itu sangat dinanti-nanti. Tapi dinanti-nantinya tuh bukan untuk bermain, tapi untuk sholat tarawih beneran, ya. Jadi diusahakan ketika kalian ada niatan untuk sholat tarawih, ketika sudah datang ke masjid itu jangan langsung nyari teman untuk main petak umpet, tapi siap-siap untuk melaksanakan sholat isya dilanjut dengan sholat tarawih. Nah, selanjutnya itu ada iktikaf. Ini yang terakhir ya. Iktikaf ini biasanya dilakukan biasanya itu pada malam hari, tapi waktu itu tidak ada batasan ya. Untuk iktikaf boleh pagi, boleh siang, sore, tapi biasanya dilakukan pada malam hari ketika setelah sholat tarawih. Nah, mungkin itu tadi sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan kali ini, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa Pak Fikri sampaikan, tapi semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.